Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanatil khair. Ismi Al-Khairi, ana talibah fil Jami'ah Imam Bonjol Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Padang fi kulliyat tarbiyah wa ta'hilil mudarisin fil qism ta'lim al-lughat al-arabiyyah. Hasanan fi hadzal fursah sanabhas al-maddah as-sarf tatbiqi al-muhadirah maddah yakni Ustadzah Nelly al-Magister. Hasanan, yang pertama di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama fi'al mu'tal, fi'al sahih, sifat musyabbahah dan sighah mubalaghah, dan yang terakhir tasghir wa nisbah. Baik, yang pertama fi'al mu'tal. Fi'al mu'tal huwa ma yakunu ahada ahrufu asliyah huruf illat. Jadi fi'al mu'tal adalah fi'al yang salah satu hurufnya itu terdapat huruf illat. Dan sama-sama kita ketahui huruf illat itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian ada 4 pembagian fa'il mu'tal, yaitu misal, ajwaf, naqis, dan lafif. Yang pertama misal. Misal ini adalah fi'il yang huruf illatnya ada di awal, atau fi'ilnya itu huruf illat. Contohnya wajada, wa'ada, wasofa, dan sebagainya. Jadi huruf illatnya di sini adalah wajada, waw. Wawnya itu huruf illat, jadi awal fi'il. Kemudian ajwaf. Ajwaf adalah fi'il yang huruf illatnya ada di tengah, atau ain fi'ilnya huruf illat. Contohnya qala. Bisa dilihat di PowerPoint. Qala. Yang di tengah itu ada huruf alif, sara, dan dara. Kemudian naqis. Naqis adalah fi'il yang huruf illatnya di akhir, atau lam fi'ilnya huruf illat. Contohnya sa'a, masya, da'a. Teman-teman bisa dilihat di PowerPoint di atas. Kemudian lafif. Lafif adalah fi'il yang huruf illatnya itu ada 2. Fi'il lafif terbagi menjadi 2, yaitu lafif makfru dan lafif makrun. Lafif makru itu adalah fi'il yang fa dan lam fi'ilnya itu huruf illat. Contohnya wasa, wa'a, dan sebagainya. Kemudian yang kedua lafif makrun, yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya huruf illat. Contohnya kawa, awa, qawa, dan sebagainya. Selanjutnya fi'il sahih. Fi'il sahih huwa alladhi takhlu huruful asliyah min ahrufil illat. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf illat. Jadi fi'il sahih ini di dalam fi'il itu tidak ada huruf illatnya, tidak ada huruf alif, waw, dan ya. Fi'il sahih terbagi menjadi 3, yaitu sahih salim, sahih mudha'af, dan sahih mahmus. Sahih salim, yang pertama sahih salim yaitu fi'il yang hurufnya tidak terdiri dari salah satu huruf illat. Contohnya doroba. Doroba di sini tidak ada huruf alif, waw, dan ya. Begitu juga nasoro, sajada, karoma, qatala, sa'ara, kataba, dan sebagainya. Kemudian yang kedua fa'il sahih mudha'af. Sahih mudha'af adalah fi'il yang salah satu hurufnya terdiri dari hamzah, baik itu di awal kalimat, di tengah, maupun di akhir. Contohnya akala. Akala. Di situ hamzah pertama, di kalimat pertamanya itu akala, yaitu hamzah. Yang kedua sa'ala, itu hamzahnya ada di tengah, dan qara'a itu hamzahnya ada di akhir. Mungkin teman-teman bisa membedakan antara hamzah dan alif. Kalau alif itu dia tidak dibaca, dia hanya sebagai mat, dan sedangkan hamzah dia terbaca. Kemudian sahih mahmus. Fi'il sahih yang ain dan lam kalimatnya terdiri dari huruf yang sama. Contohnya madda, asal katanya madada. Kenapa jadi madda? Karena hurufnya sama, madada. Jadi dia dijadikan tasydid. Begitu juga dengan farra, syadda, zalla, adda, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita membahas sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah adalah sifat yang serupa dengan isim fa'il yang terbentuk dari masdar fa'il sulasi lazim atau fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bih, untuk menunjukkan suatu sifat yang selalu melekat pada sesuatu atau
orang yang disifatinya. Jadi wazan sifat musyabahah ini ada 8. Yang pertama, fa'ilun, contohnya farihun. Kalau contoh dalam kalimatnya, farihu binajahihi fil imtihan. Khalid merasa gembira dengan kelulusannya dalam ujian. Kemudian wazan yang kedua, af'ala, contohnya a'waru. Contoh dalam kalimat, hada rajulun a'waru. Artinya lelaki ini buta. Wazan yang ketiga, fa'lanu, contohnya syab'an. Contoh dalam kalimatnya, akaltu rakhifan fasara batni sya'ban. Aku makan roti dan perutku pun kenyang. Kemudian wazan yang ketiga, fu'lun, maudhunya hulwun. Contoh dalam kalimat, akaltu ta'aman hulwun. Aku memakan makanan yang manis. Kemudian wazan yang kelima yaitu fu'alun. Contohnya dalam wazannya, mauzunnya syuja'un. Contoh dalam kalimat, Khalidun rajulun syuja'un. Khalid adalah lelaki yang pemberani. Fa'alun, mauzunnya hasanun. Contoh dalam kalimat, Khalidun rajulun hasanun. Khalid adalah laki-laki yang baik. Contoh yang wazan yang keenam, yang ketujuh, fa'ilun, mauzunnya karimun. Contohnya, Muhammadun rasulun karimun. Muhammad adalah rasul yang mulia. Kemudian wazan yang ke-8 atau yang terakhir, fa'lun, atau contoh mauzunnya dhahmun. Contohnya dalam kalimat, al-filun jismuhu dhahmun. Gajah itu badannya besar. Jadi sifat musyabahah ini adalah fi'il yang menunjukkan sifat. Baik, selanjutnya kita membahas sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah adalah sebuah format yang bermakna isim fa'il yang menunjukkan tambahan atau bertambah kuat pada mausuf atau sesuatu yang disifatinya. Wazan sighah mubalaghah ada 5. Yang pertama, fa'alun, mauzunnya manna'un. Artinya sering melarang. Asalnya itu mana'a. Mana'a larangan. Kalau dia diubah menjadi wazan manna'un, jadi sering melarang. Begitu juga dengan wazan yang kedua yaitu mif'alun. Mauzunnya mihdharun. Artinya sering salah bicara. Kemudian wazan yang ketiga fa'ulun. Mauzunnya saya ambil syakurun. Artinya sering bersyukur. Kemudian yang keempat fa'ilun. Mauzunnya alimun. Contohnya maha alimun. Artinya maha mengetahui. Kemudian wazan yang terakhir fa'ilun, mauzunnya fahimun, yang artinya sangat paham. Jadi dalam sighah mubalaghah ini asmaul husna banyak. Asmaul husna merupakan salah satu contoh sighah mubalaghah. Baik, selanjutnya kita membahas tashghir wan nisbah. Yang pertama kita membahas tashghir. Tashghir adalah secara bahasa mengecilkan, sedangkan menurut istilah perubahan bentuk-bentuk kata yang dengan maksud tertentu. Hukumnya yaitu memberikan baris dhammah pada awal huruf, memfathahkan huruf kedua dan menambahkan ya sakinah setelahnya. Huruf ya di situ disebut dengan ya tashghir. Bisa kita lihat contohnya. Wazannya itu ada 3. Yang pertama fu'ailun. Di sini untuk mentashghirkan isim sulasi. Contohnya fu'ailun, contohnya nuhayrun. Asal katanya naharun atau sungai. Kalau dia dimasukkan ke wazan tashghir menjadi fu'ailun, maka menjadi sungai kecil. Begitu juga dengan katabah. Kitabah menjadi kutaibun, yaitu buku kecil. Kemudian untuk isim yang rubai, wazannya fu'ailun. Contohnya, asal katanya manzilun. Kalau ditashghir menjadi munaizilun, artinya rumah kecil. Kemudian untuk fi'ilnya isim yang khomasi, wazannya fu'ailun. Contohnya miftahun. Kalau ditashghirkan menjadi muftaitihun, artinya kunci kecil.
Selanjutnya nisbah. Nisbah adalah menambahkan huruf ya bertasydid dan kasroh sebelumnya sampai menunjukkan nisbah kepadanya. Jadi contohnya Indonesiun artinya orang Indonesia, asalnya Indonesia. Indonesia artinya Indonesia, negara Indonesia. Kalau kita menyebutkan orang ana min Indonesiun, berarti saya orang Indonesia. Itu juga nahwiyun, dia itu ahli nahwu. Kemudian zahabiyun, keemasan. Zaro'iyun, petani. Arabiyun, orang Arab. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ila liqa wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.